Senin 16 Januari. Ini ada Mobilio, masih belum dapat tempat. Mobilio rem kiri macet, jas GD3 kebocoran oli, server D4 ini kendalanya bermasalah, server RE1 itu juga kebocoran oli. Terus ada Brio, ini trouble di masalah perkabelan tapi sudah selesai, masih proses kuras air radiator dan ada penambahan kuras serta servis berkala. Ada HRV, ini servis motor starter. Di dalam ada jas GD3, ini banyak bocoran oli, overheat, dan juga bunyi mendengung di sekitaran engine. Masih kami analisa. Terima kasih. Ya teman-teman, untuk fokus di Brio ini ya, Brio ini dari Madura ceritanya. Ini mengeluhkan overheat, dan divonis sama bengkel setempat itu ECU-nya bermasalah. ECU-nya. Karena kenapa? Karena di suhu 96 derajat tanpa AC itu kipasnya tidak mau on sendiri, tidak mau mendinginkan sistem radiator. Jadi sudah diperiksa, memang kabel-kabel terus kontinuitas sudah diperiksa dan diputusi ECU-nya sama bengkel terdekat di Madura sana. Nah, tetapi pelanggannya minta dibawa ke sini untuk dicek ulang, mungkin mau dipastikan karena sebelumnya pernah servis jas GK5-nya ke sini tidak komplit. Akhirnya sudah oke. Dan ini untuk Brio-nya, kasus ini dibawa ke sini untuk memastikan ECU-nya lagi atau ada kendala lainnya. Kemarin diperiksa itu tidak ada kontinuitas antara box relay ini ke ECU, itu tidak ada kontinuitas atau ibarat kata ada kabel putus. Setelah kami coba langsungkan pakai kabel lain, itu tidak ada masalah atau gejala sembuh. Tapi kan kita belum tahu itu sumber bocornya dari kabel yang sebelah mana, urutannya di dalam dashboard atau yang di luar dashboard, kita belum tahu. Itu ketemunya analisa dari kabel itu masuk jam 12, ketemunya jam 4 sore paling dengan kita jumper itu ya. Nah, tapi kalau untuk ketemu dari kabelnya yang mana yang putus itu besoknya sore baru ketemu, karena kita harus analisa satu-satu, buka juga bagian dalam mobil atau blower untuk memastikan kabel-kabel mana yang bermasalah. Kemarin ditemukan ada kabel di sini, di kabel ini itu masalah, yang isolasi baru ini ya, kelihatan ya. Di sini kabelnya putus ya. Ini kalau agak ngebur. Kalau saya foto kemarin pakai HP saya lain ya, ini putusnya, ini kabel hijau ini putus, kabel yang antara jalur ECU ke relay motor fan yang dia memerintahkan di suhu 96 derajat harus nyala, tetapi dia tidak nyala karena kabelnya putus. Nah, kabel putus itu kenapa sebabnya? Kemungkinan sih kalau putus dari situ itu biasanya teman-teman bengkel variasi atau custom itu biasanya nusuk kabel atau masukin kabel pakai sesuatu sehingga tertekan dan kabel tersebut putus. Itu diagnosa saya yang sering terjadi ya. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas kabelnya yang putus di daerah situ. Kita tidak nyamperkan, kita sambung ulang, nambahi kabel berapa senti untuk disambungkan dan dirapikan ulang seperti itu, sehingga mobilnya kembali dengan kabel yang standar, tidak ada jamperan ya. Setelah selesai oke, dipanasi suhu 96 derajat, kipas mau nyala. Ini mau saya serahkan hari Senin ini, nanti siang saya bawa untuk diambil. Pelanggannya minta ditambahi pengerjaan kuras radiator, ini tadi sudah dilakukan. Ini botolnya butuh 3-4 botol. Terus throttle-nya kotor banget, ini sudah diservis atau sudah dibersihkan tune up ringan. Dan juga ruang bakarnya minta dibersihkan, ini proses ruang
gurah engine atau pembersih ruang bakar, serta penggantian filter udara dan busi biar performa engine-nya lebih maksimal. Nah, ini salah satu contoh masalah elektronik. Jadi kalau elektronik itu teman-teman tidak bisa, butuh waktu yang cepat karena kita satu ya, kita harus ukur dulu kontinuitas atau hubungan kabel satu ke lainnya. Jadi sebelum ke sini masuk kemana dulu itu diurutkan. Yang kedua namanya adalah informasi kalau kita tidak ada katalog atau tidak ada shop manual ya, untuk mobil-mobil build up kita mohon maaf kesulitan shop manual. Jadi untuk mendiagnosa suatu kerusakan itu butuh wiring yang kita tidak punya, dan itu menyebabkan proses pengecekannya yang tidak bisa akurat dan tidak bisa maksimal. Kalau mobil-mobil yang Brio pun ini beberapa wiring, jadi kita harus hati-hati untuk menganalisa suatu kesalahan atau suatu kerusakan. Kalau misalkan kemarin juga saya vonis ke SU diganti harga 8 juta sekian dan tidak sembuh, itu kan jadi beban ke pelanggan ya, keluar uang banyak tapi masalah tidak terselesaikan. Jadi kita seminim mungkin untuk atau semaksimal mungkin untuk melayani pelanggan sehingga tidak mengeluarkan uang berlebih, atau memang kalau misalkan memang dari rusak dari SU ya kita sampaikan, kalau bukan kita butuh waktu pengerjaan untuk analisa yang lebih lama. Ya ini tidak menyalahkan tempat sebelumnya, mungkin tempat sebelumnya kurang yakin atau sudah mentok analisanya agar dibersih ke SU. Memang SU juga beberapa kondisi mengalami kerusakan juga bisa, tapi dipastikan dulu sebelum ke mengarahkan untuk penggantian spare part, untuk terutama sensor-sensor yaitu harus melakukan analisa atau memastikan kontinuitasnya kabel tersebut, ground dan plusnya ada semua ya. Itu aja yang saya bagikan kali ini. Ini masih sudah banyak yang sudah pulang, masih kurang 2 ini CRV itu belum masuk, sama CRV itu ya. Ini mobilnya tinggal sedikit. Ini jauh-jauh dari Lumajang ke tempat kami, kebocoran oli, cuman yang dikerjakannya bisa-bisa aja karena kebocoran dari seal kulkas besar. Jadi saya himbau untuk nginep agak lama, agak keberatan. Jadi ini mungkin nginep 1 hari. Perbaikan radiator karena mengeluhkan overheat. Langkah awalnya saya servis radiator dulu, terus perbaikan bunyi mendengung di roda. Ini sumbernya dari roda depan kiri dan roda depan kanan yang mengalami keausan sehingga menimbulkan bunyi kasar. Nah, ini masih proses pengerjaan, kebocorannya seperti ini. Sebenarnya kalau kebocoran teman-teman tidak perbaiki tidak masalah, yang penting sering-sering ngecek volume oli. Volume oli juga jangan terlalu banyak kan, jangan terlalu kebanyakan. Teman-teman ngisinya itu jangan melebihi batas maksimal ya. Kalau melebihi batas maksimal malah bisa menyebabkan kebocoran dari packing terutama seal kulkas besar. Ya teman-teman bisa ngisinya itu di bawah titik maksimal. Ini kan titik maksimal ya, lubang ini ya. Teman-teman bisa ngisi di sini ya. Di sini ya 80%. Jangan terlalu berlebih. Segini pun bisa memicu cepat keausan dari bocor oli. Apalagi ditambah itu malah tidak bisa maksimal dari kerja sebuah seal kulkas besar. Teman-teman isi 80%, kalau kurang teman-teman tambah lagi, yaitu tidak ada masalah kebocoran oli, yang penting tidak deras. Kalau deras takutnya teman-teman berkendara dalam kecepatan tinggi dan berjalan jauh nanti kehabisan oli sehingga menyebabkan mesinnya lengket karena oli kurang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan kali ini. Jadi untuk masalah elektronik terutama kabel-kabel, sensor-sensor, kita butuh penanganan yang agak lama karena satu harus detail dalam sebuah analisa, tidak gersa-gersu. Yang kedua, kita kesulitan untuk sebuah shop manual atau katalog sebuah mobil tersebut. Itu aja, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam desa, terima kasih.